Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Nah, untuk ngobrol kita hari ini, kita sudah menjalankan protokol kesehatan berkaitan dengan COVID-19 dengan tepat dan akurat. Sehingga sebelum saya ngobrol dengan tamu saya hari ini, ada baiknya untuk melepas masker kita terlebih dahulu. Oke, ya baik teman-teman sekalian, hari ini saya kepengen ngajak podcast people untuk ngobrol bersama salah satu rekanan saya juga, salah satu partner saya juga dalam pengembangan dunia SMK ini yang berpartner dengan Cipta Sarana Cendekia juga. Hari ini saya ketemu dengan Bapak Aang Rahardian Witarsa, ini dari BPPP MPV BOE ya Pak, sebagai Widya Iswara. Ya, dari Balai Besar berarti ya. Siap. Balai Besar Pengembangan sama Penjaminan Mutu ya, peningkatan mutu ya. Betul. Untuk kalau BOE berarti bidang otomotif sama elektronika. Ya. Jadi Pak Aang ini sudah termasuk sebagai senior ya dan sudah profesional untuk bidang pengembangan sama peningkatan penjaminan mutu, terutama di pendidikan vokasi. Dan nggak hanya SMK tentunya ya. Tidak hanya SMK. Oke. Industri juga. Industri juga ya. Iya. Karena sudah lama berpraktek. Iya. Oke, sebelum saya cerita banyak hari ini, sebelum saya sharing banyak hari ini dengan Pak Aang aja saya panggilnya ya. Dengan Pak Aang hari ini ada beberapa hal yang kepengen saya sampaikan lagi sama teman-teman, bahwasanya pada 2 video sebelum ini, jadi pada video ketika saya ngobrol sama salah satu peserta didik saya yaitu Tabina, kemudian dengan salah satu tim pendidiknya atau pengajarnya yaitu Ibu Lili, saya mendapatkan banyak sekali masukan ya dari obrolan saya dengan mereka berdua, dan hari ini saya pengen mencocokkan hal itu sama rekan saya, sama Pak Aang. Apalagi Pak Aang ini sudah aktif banget di dunia pengembangan dan penjaminan mutu, terutama untuk SMK. Nah, beberapa poin sudah saya catat kemarin, ini sudah saya tandain juga di note saya, yang akan saya bawa hari ini untuk saya sharingkan dengan Pak Aang. Tapi sebelum kita sharing, seperti biasa, mungkin Pak Aang boleh memperkenalkan diri dulu. Jadi Pak Aang sebagai apa, kemudian Widya Iswara itu seperti apa sih, dan BPPP MPV BOE itu di Malang seperti apa? Baik, terima kasih Pak Alfi. Waktunya perkenalkan, nama saya Aang Rahardian Witarsa, STMPD. Saya di BPPP MPV BOE Malang sebagai Widya Iswara. Sudah lebih dari 10 tahun di situ. Untuk pengembangan, dan memang untuk tugas saya untuk mengawal pendidikan kejuruan khususnya di SMK. Tidak hanya SMK tetapi semuanya. Perguruan tinggi juga ya. Perguruan tinggi, kemudian industri, dan semua kejuruan yang vokasi yang langsung ke ilmu terapannya seperti itu. Berarti nggak hanya menjurus pada teman-teman di pendidikan vokasi di level SMK, tapi perguruan tinggi juga, kemudian berkaitan dengan industri juga ya. Betul. Untuk teknisnya. Betul. Oke, jadi otomatis hari ini kita akan banyak ngomong masalah praktis di lapangan, dan juga dari sudut pandang Pak Aang sebagai salah satu kalau saya ngomong expert atau tenaga yang sudah ahli dan sudah senior ya dalam bidang pengawasan, kemudian pembimbingan, pendampingan sama pengembangan dunia vokasi lah secara keseluruhan. Tuh. Kemarin ada satu hal yang saya garis bawahi Pak Aang. Ketika saya ngobrol sama salah satu siswa saya dari kelas khusus nih, dari kelas industrinya Cipta, kebetulan memang dari jurusan akuntansi, tapi dia juga sempat memberikan beberapa insight tentang teman-temannya di sekolah yang berasal dari jurusan lain, yang waktu itu kebetulan dari teknik juga, ada teknik sepeda motor, kemudian dari yang jurusan IT dan sebagainya. Saya juga sempat ngobrol dengan beberapa guru, dan kemarin sempat saya naikkan juga di podcast kita, itu salah satu tim pendidik produktif di SMKN 12 Malang. Ada satu hal di sini yang saya garis bawahi ketika saya ngobrol sama mereka berdua. Terlepas dari kondisi pandemi atau tidak pandemi ya. Betul. Karena kemarin yang banyak dibahas sama dia juga adalah kondisi pandemiknya itu. Ada satu poin yang menjadi Mas Aang, jadinya pemikiran gitu, baik bagi muridnya maupun gurunya. Ada mismatch yang mereka rasakan ketika mereka itu ngomongin masalah, oke, saya sekolah vokasi, saya sekolah SMK, saya belajar practical skill di sini, saya belajar teknis banyak sekali,
tapi apa benar sih yang saya pelajarin ini kemudian nanti betul-betul terpakai di industri gitu. Apalagi dengan dunia industri yang sekarang ini kondisinya pandemi, kemudian apa-apa sekarang semuanya sudah serba digital. Jangankan hal-hal yang sifatnya selama ini mungkin sifatnya hanya pada multimedia atau pemasaran aja yang digital, sekarang apa-apa semuanya sudah masuk ke dunia digital gitu. Kemudian mereka merasakan ada ini semacam rasa takut mungkin ya, atau rasa nggak percaya diri ketika kalau aku lulus nanti sesuai nggak ya yang saya pelajarin selama 3 tahun ini dengan apa yang dibutuhkan sama industri. Kalau menurut Pak Ang gimana tuh? Karena Pak Ang juga nggak hanya melihat dari segi SMK maupun perguruan tinggi ya, dari sisi industri juga sama. Pak Ang juga melihat dari situ. Sebetulnya apa yang dilaksanakan di pendidikan vokasi kita ini apakah sudah betul-betul bisa mendekati konsep link and match itu sendiri? Dalam konsep itu sudah ya, semuanya dari beberapa tahun yang lalu dan sebagainya itu sudah link and match dan sebagainya programnya. Tetapi perlu kita garis bawahi atau yang kita perlu ketahui, mungkin ada perbedaan mindset ya antara dunia pendidikan dan dunia industri untuk di yang sekarang ini yang saya lihat. Jadi jika di industri itu mereka adalah profit oriented, ya. Kemudian yang di dunia pendidikan itu kita memberi support ke mereka. Nah, oleh sebab itu mindsetnya itu dunia industri pengen siswa SMK itu adalah yang terampil, yang siap pakai, siap kerja dan sebagainya di industri tersebut. Nah, oleh di sekolah atau dunia pendidikan itu gini, pemikirannya bahwa belajarnya adalah di industri. Nah, itu kita harus jembatani, maksudnya kita rubah mindsetnya bahwa kita di sekolah itu menyiapkan siswa untuk support di industri. Nah, sekarang pemerintah sudah memberikan satu garis lain adalah Merdeka Belajar yang harus bermitra dengan industri, kawin dengan industri, merit dengan industri. Jadi harapannya, ayo kita sama-sama industrinya butuh apa, kemudian siswanya yang dari sekolah itu dipersiapkan untuk membantu, gitu ya? Membantu atau yang masuk di dunia industri seperti itu. Oke, jadi sebetulnya di luar itu yang terjadi memang sama yang seperti selama ini kita ngobrol dan selama ini kita bicarakan gitu ya. Dari industri itu tuntutannya adalah siap pakai gitu ya. Dan siap pakai di berbagai macam jenis industri itu juga pemikiran siap pakai itu beda-beda. Kita sempat waktu itu ngobrol kan. Kalau ngomongin jurusan akuntansi mungkin nggak akan seluas itu gitu. Kalau saya ngomong, saya berani bilang kayak gitu ya. Oke, kamu lulusan akuntansi, kamu bisa apa? Pertanyaan dari industri pasti seperti itu. Ketika mau mengambil anak SMK gitu. Semuanya. Oke, Anda lulusan SMK, jurusan akuntansi, bisa apa? Ngerti pajak nggak gitu kan? Minimal PPh pasal 21 misalkan. Tapi ketika saya ngobrol sama teman-teman waktu itu sama timnya Pak Ang juga, agak repot ketika kita ngomongin masalah anak SMK, terutama dari jurusan IT ya. Sementara IT sendiri itu kan breakdownnya banyak banget tuh, ada RPL, ada multimedia, ada TKJ gitu ya. Dan nggak semua industri melek terhadap hal itu, kecuali industri yang memang dia basicnya bekerja di bidang itu. Ada orang yang kemarin sempat tanya sama saya, mencari lowongan, ada nggak ya Pak untuk anak jurusan TKJ gitu. Kenapa Bu? Karena di tempat saya nggak ada orang yang bisa maintenance itu unit komputer, printer segala macam dan juga jaringan yang ada di kantor gitu. Nah, ketika kita salurkan itu, kemudian diterima di perusahaan, si anaknya ini tadi yang kemudian ngobrol sama kita, Pak, saya itu sebenarnya jadinya bingung gitu loh. Kita masuk di jurusan TKJ, job desk saya waktu itu sebagai teknisi Pak, jadi saya ngurus jaringan dan sebagaimana macamnya. Tapi itu pada akhirnya di kantor diminta skillnya tidak terbatas pada itu gitu loh. Kan kamu jurusan komputer, harusnya kamu ngerti dong installin ini gimana caranya gitu. Padahal mungkin fokusnya dia nggak di RPL kayak gitu kan Pak. Nah,
Dengan cara menjembatani ini tadi, bisa nggak ya kita itu berprogres sampai pada kita memberikan tadi pandangan, nggak hanya bagi pada industri yang mereka menuntut, oke, saya mau anak SMK berarti kamu harus siap, dan merubah mindset si sekolah ini tadi, yang mungkin sekolah di satu sisi mereka mendidik sesuai dengan kurikulum yang disampaikan, di sisi lain dari pihak sekolah sendiri juga pasti ada pemikiran sama kayak yang Pak Ang sampaikan tadi. Anak saya ini nggak mungkin bisa sesuai dengan industri kalau mereka nggak belajar di industri dulu gitu. Oke. Dengan adanya Merdeka Belajar ini, dengan adanya program yang disampaikan sama pemerintah ini, kira-kira butuh waktu lama atau enggak supaya kita bisa membantu menjembatani itu tadi. Jadi yang diminta perusahaan itu cocok dengan apa yang disampaikan sama sekolah, dan sekolah juga tidak pasrah gitu ya bahasanya, nggak pasrah dan nggak, ya sudah anakku kalau mau bisa ya ajarono di industrimu gitu. Ya. Nah itu yang salah kaprahnya di situ ya, salah kaprah, menurut saya salah kaprah. Nah sekarang yang kementerian sekarang per beberapa bulan ini adalah Merdeka Belajar, yaitu sekarang contohnya tadi ada 3 jurusan itu sekarang digabung jadi teknik komputer. Jadi satu ya kemarin. Jadi satu plus dulu saya sempat diskusi dengan Mas ya, saya panggilnya Mas Alfi. Itu saya sudah berpikir lama untuk itu. Contohnya kalau 3 jurusan itu misalkan apapun ya yang terpisah-pisah itu misalkan RPL dan sebagainya, saya sudah memberi masukan atau diskusi adalah TKC plus, MM plus, RPL plus dan sebagainya. Plusnya itu apa? Yaitu kebutuhan di industri seperti itu. Nah sekarang oleh pemerintah mungkin doa saya dikabulkan ya. Jadi digabungkan jadi satu, jadi yaitu teknik komputer contohnya. Kalau misalkan yang di elektro juga seperti itu. Ada elektronika, ada audio video, listrik dan sebagainya digabung jadi satu sebagai teknik elektro. Kemudian berikutnya contohnya yang TBSM dan TKR dijadikan satu teknik otomotif seperti itu. Jadi anak-anak basicnya kita siapkan semuanya, nanti industri yang akan minimal gini, basic pondasinya itu kita di sekolah ada. Kemudian industri, tinggal industri mana saja yang butuh gitu ya. Kemudian nanti di situ yang baru dikembangkan sendiri oleh industri. Nah, paradigma baru ini adalah pembelajaran paradigma baru ini adalah Merdeka Belajar seperti itu, yang terbaru yang saat ini saya lakukan keliling ke seluruh Indonesia itu. Memang perlu adanya pengarahan dulu ya, maksudnya dari kita ngasih gambaran dulu bahwasanya ya ini mindset yang harus kita tanamkan gitu, baik untuk industri, untuk sekolah dan untuk anak didik kita juga kayak gitu. Betul, sudah arahan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen seperti itu ya. Jadi malah merit dengan industrinya suruh turun membantu sekolah. Aku butuh apa misalkan, misalkan di akuntansi, saya di perusahaan ini untuk kas laba rugi dan sebagainya. Ya laporan itu diajarkan di sekolah, misalkan seperti itu. Kemudian otomotif misalkan ada bengkel resmi dan sebagainya. Nah, harapannya di sekolah dibuatkan mini bengkel resmi yang anak-anak itu tidak kaget nanti kalau harus terjun di industri, realnya, tapi di mini bengkelnya itu ada di. Jadi kita langsung dekatkan mereka langsung di industri dan sebagainya, tidak hanya teoritis dan sebagainya. Termasuk ini berarti ya, termasuk munculnya kemarin akhirnya adanya dari Center of Excellence kemudian jadi pusat kemitraan sama pusat keunggulan itu ya. Pusat keunggulan salah satunya. Nah, pusat keunggulan ini adalah salah satu program menurut saya, opini pribadi saya adalah prototipe untuk menjembatani program merit tadi, Merdeka Belajar tadi. Ya, untuk program itu. Nanti kurikulum diserahkan oleh bekerja sama dengan industri, ya harus MOU dan sebagainya. Kemudian ya macam-macam dari situ, banyak komponennya. Ya.
Karena kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa sekolah juga, sama beberapa tim guru juga yang sudah mulai ditunjuk sebagai salah satu pionirnya di PK itu di pusat keunggulan. Hanya saja saya kemarin cuma sampai ngobrol-ngobrol sama perencanaannya beliau-beliau itu di kurikulum pada kelas 10-nya dulu. Di semester 1 sampai semester 2. Karena semester 3 sampai semester 6-nya masih belum belum kelihatan gambarnya kayak gitu. Dan itu luar biasa banget karena kemarin jadinya ada banyak sekolah yang tadi merubah mindsetnya. Tadi kenapa saya ngomongin kok kepingin memulai obrolan kita dari mindset dulu. Ada beberapa sekolah yang merubah mindsetnya, kemudian di kelas 10 itu mereka lebih banyak larinya ke project base ya. Bahasanya jadi project learning semua, dan itu sesuai sama informasi yang saya dapat juga, yang saya cari kadang-kadang dari mitra studi, kemudian dari dirjen juga gitu. Jadi dengan project base itu lebih bisa memudahkan kita untuk tadi merdeka belajar dan dalam hal ini juga terlibat langsung sama industri gitu. Daripada kita hanya secara tekstual dulu, kemudian yang kasuistik dulu, nanti di kelas 11 12 baru diajarkan untuk terjun ke industri, sedangkan waktunya mepet banget di situ dan waktunya cuma sedikit gitu. Berarti nanti nggak menutup kemungkinan juga ada program-program baru, dan menurut saya kalau opini pribadi saya ya, penentuan kelulusan yang sekarang juga sudah nggak ditentukan hanya sekedar dari ujian, itu untuk anak-anak SMK terutama dari yang pendidikan vokasi, kayaknya rasanya kalau ingin lebih mendekatkan lagi dengan industri seperti program magang, kemudian internship seperti itu, kayaknya justru lebih efektif kalau dilaksanakan di kelas 12-nya ya. Di kelas 3 misalkan. Jadi pada semester 5 atau semester 6 mereka full magang di situ. Setelah itu mereka uji kompetensi dan sertifikasi yang terakhir, lulus. Industri pasti sudah melihat kan, anak ini kemarin internship di tempat saya. Dia positif nih kayak gitu. Ya siapa tahu nanti dari video ini jadi kedengeran kayak gitu kan. Jadi apa yang mungkin kita sampaikan ada masuknya juga gitu. Karena yang bikin jauh dengan industri juga selain mindset, memang tadi nggak semua industri punya informasi yang luas dan baik tentang anak-anak SMK kayak gitu. Karena ini adalah program baru sebetulnya ya, program lama, tapi selama ini mungkin industri juga merasa kerepotan mungkin atau yang tidak sesuai, harus diapain nih anak dan sebagainya, sampai sejauh mana gitu. Kita bisa bantu mengembangkan gitu. Mengembangkan pendidikan. Nah, kemudian ada satu lagi poinnya, yaitu sebetulnya sebelum anak-anak atau siswa itu terjun ke industri, itu gurunya yang harus harus expert dulu. Nah, harus expert dulu bagaimana? Ya harus sebagai praktisi, sebagai ahli. Nah, bagaimana caranya ahli? Ya harus terjun di industri dulu sebagai karyawan, minimal mengetahui bagaimana itu di dalamnya di industri, baru nanti bisa cerita ke anak-anak. Jika selama hanya di sekolah saja, itu menurut saya masih terbatas ya. Pandangannya masih kurang. Tapi kalau orang yang bengkel atau beliau yang itu dimagangkan ke industri, nanti pulang ke sekolah baru bisa cerita dan bisa mengembangkan, bisa menyalurkan, bisa memberikan wawasan kepada anak-anak, itu pas seperti itu. Sesuai real di lapangan. Ini saya jadi ingat kemarin cerita sama salah satu timnya Pak Ang juga. Kebetulan dari teknik otomotif nih. Jadi ketika kita waktu itu sempat ngasih uji kompetensi, gitu, karena saya waktu itu dengan tim berangkat untuk yang bidang akuntansi, saya kebetulan berangkat sama beliau cerita ada satu sekolah, dan ini saya yakin dimanapun pasti ada problem yang sama. Gitu. Cuman nggak kelihatan gitu. Betul. Ya. Ada satu sekolah yang kemudian kalau bahasa Jawanya itu sambat ya, atau bahasa Indonesia itu mengeluh kepada kita ya, kepada tim kita itu waktu itu mengeluh bahwasanya saya sebetulnya mau mendidik anak-anak dan saya semangat untuk itu, tapi background saya ini loh, kalau diomong selaras itu ya nggak selaras, kalau diomong linear itu ya ada linearnya sedikit-sedikit. Pak, bayangkan ya, dia atau tim produktifnya di sekolah tersebut itu mengajar otomotif waktu itu, kalau nggak salah kendaraan ringan ya. Jadi mengajar otomotif, tapi background pendidikannya juga sama kompetensi keahliannya itu
dari pendingin, gitu. Jadi dari teknik sama dari elektro gitu. Dan dari situ kemudian saya coba gali informasi juga. Jangankan untuk supaya guru itu terjun ke sekolah, ke industri ya, terjun ke industri kemudian memperkaya wawasan sebagai pengajar. Padahal di satu sisi ada banyak sekolah juga yang tenaga pendidiknya, terutama tenaga produktifnya itu nggak linear tuh Pak, sama jurusan yang dia punya gitu. Nah ini jadi concern sendiri nggak sih sebetulnya? Betul Pak. Jadi tugas kami ya sebagai Widya Iswara itu adalah membimbing, melatih untuk guru-guru tersebut, keahlian tersebut. Sebetulnya seperti itu. Nah, oleh pemerintah memang ditugaskan utama seperti itu, tetapi ya keterbatasan karena seluruh wilayah Indonesia ya luas ya. Jadi yang daftar hanya sekian, satu kelas rombel itu 12 sampai 15 orang ya. Ya seperti itulah. Kami pengen semuanya bisa didiklat, diajarin bareng-bareng, belajar bareng-bareng, sharing, baru bisa berkembang dan sebagainya. Ya memang keterbatasan itu, tapi itu seluruh permasalahan seluruh nasional seperti itu. Tapi Bapak Ibu guru memang punya semangat untuk belajar dan sebagainya. Belajar pengen semangat, pengen mendidik dan sebagainya. Mohon bisa ini kurikulum yang sekarang memang diwajibkan untuk kerjasama dengan industri. Nah, sekarang harus mempunyai effort yang lebih untuk meningkatkan diri sendiri dulu. Upgrading, upskillingnya itu betul, tadi ya. Upgrading ya, namanya upskilling, reskilling itu. Yeah. Di luar dari program pemerintah, memang terbatas. Tapi pemerintah sudah mendukung itu. Dan kemudian tentang proyek tadi, Bapak Dirjen waktu pembukaan diklat itu saya mengutip beliau menyampaikan project based learningnya itu harus yang real, tidak asal-asalan hanya di kelas, tidak, tetapi apa yang dilakukan sehari-hari atau aktivitas apa dan sebagainya itu gitu. Beliau pengennya seperti itu. Jadi betul-betul dia merasakan gitu. Vibe-nya orang kerja itu kayak apa sih gitu. Dan dia bisa terbiasa dengan itu. Betul. Ya memang paradigma baru ini merubah mindset dan sebagainya dari K13 kemudian ke kurikulum yang sekarang ya, Merdeka Belajar ini tadi. Ya harus berubah pikiran, berubah apapun dan kurikulum. Oke. Ya, sebelum tak lanjutin kayaknya kita minum dulu nggak apa-apa nih. Biar nggak tegang. Haus. Nah, di luar program Merdeka Belajar yang sekarang jalan, kemarin selain adanya mismatch tadi yang sekarang sudah mulai digagas dengan Merdeka Belajar, kemudian banyak program yang berjalan ya, terutama fasilitasi dari pemerintah juga, dari kementerian, dari dirjen juga. Ada hal lain nih Pak yang jadi sorotan, bukan dari siswanya, jadi bukan dari siswa saya kemarin, bukan dari Tabina yang menyampaikan, karena dia menyadari betul kekurangan informasi di bidang itu. Dari pihak guru juga, setelah kemarin saya sempat beberapa hari itu mencoba cari informasi juga ya, supaya kita bisa ada bahan nih untuk ngobrol hari ini. Ada satu hal yang menjadi sorotan kemudian dari pihak pengajar atau pendidik, ya, terutama produktif ya. Saya nggak usah ngomongin non-protnya dulu, tapi yang produktifnya dulu. Selain dari apa yang mereka sampaikan atau mereka berikan di sekolah, kemudian dengan adanya keterlibatan industri yang masuk, gitu. Katanya, ya, dari cerita beliau itu, beliau menyampaikan ada beberapa hal yang selalu disorot terhadap siswa saya, gitu, atau siswa kami.
Dan itu di beberapa sekolah, dari banyak sekolah yang kerjasama dengan kita. Jadi saya nggak menyampaikan ini hanya 1-2 orang yang ngomong gitu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi sorotan dan kemudian ini juga jadi salah satu pertimbangan bagi sekolah untuk meningkatkan hal tersebut. Nah itu kepengen saya bahas hari ini juga, masalah soft skill. Karena kalau kita ngomongin merdeka belajar, kita diberikan kebebasan di situ, kita punya banyak jalur untuk meningkatkan value kita, nilai sekolah, nilai pengajar, nilai peserta didik. Ada beberapa hal yang disorot di situ, terutama terkait dengan soft skill, di mana kadang ketika mereka mau mengambil anak SMK atau mau melakukan penyerapan terhadap anak SMK gitu ya Pak ya, atau memberikan fasilitas berupa magang atau internship, selalu yang disorot ada 2 hal yang paling utama. Yang pertama itu adalah masalah komunikasi. Tuh. Dan yang kedua, yang paling sering dibahas itu adalah masalah keterbukaan anak-anak atau kecakapan anak-anak SMK terutama terhadap perkembangan dunia digital. Karena rata-rata industri sekarang apa-apa semuanya sudah di-upgrade mengikuti kondisi perkembangan bisnis sekarang gitu. Sedangkan anak-anak mungkin belum sampai pada tahap itu gitu. Nah, Pak Ang sendiri kan aktif di bidang otomotif, elektronika dan juga di konsentrasinya di teknik ya. Nah, ngomongin masalah digital nih. Tuh, ngomongin masalah perkembangan dunia dan perkembangan bisnis saat ini gitu. Ada impactnya nggak sih? Ada efeknya nggak sih ke anak-anak SMK? Gitu. Maksudnya mereka butuh nggak untuk melakukan upgrade itu, dan sampai pada tahap apa mereka harus mengikuti perkembangan era digital saat ini supaya bisa menjawab tadi kemauan atau kebutuhan dari industri. Baik. Saya jelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu itu pemerintah sudah mempunyai program literasi digital. Nah, literasi digital ini adalah melek digital ya, semuanya yang serba internet, IoT dan sebagainya, semuanya sudah digital karena perkembangan dunia diharuskan atau diwajibkan memang seperti itu. Ya. Nah, kemudian sepertinya kalau secara proses itu saya lihat semuanya sudah melek digital, semua melek di HP, laptop dan sebagainya. Nah, ternyata ada dampaknya, yaitu komunikasi antar sesama. Ya, komunikasi antar sesama ini menjadi relatif kurang ya, relatif kurang. Nah, dalam proses semuanya itu adalah butuh proses, ada masalah, kemudian ada solusi, ada masalah, ada solusi, seperti itu. Nah, sekarang program yang pendidikan paradigma baru, contohnya di Merdeka Belajar ini ada salah satu program lagi ditambahi, yaitu belajar Pancasila. Jadi di situnya akan dikembalikan ya sifat-sifat yang seperti kita zaman dulu, yang Pancasila, yang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasilanya itu akan dimunculkan lagi. Ya, itu salah satu untuk soft skill, karena industri bilang bahwa yang utama saya lihat atau saya ambil adalah soft skill, orang yang tekun, rajin dan sebagainya. Nanti kalau yang kompetensi minimal bisa kompetensi dasar, nanti kita akan training lagi. Kita kembangkan lagi. Dikembangkan lagi oleh industri. Tapi yang basicnya ini di soft skill. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang digital ini tadi, digital itu ya memang sebetulnya mulai tahun 2000 itu sudah milenial, itu semuanya sudah digital ya. Saya sudah mengikuti perkembangan di elektronika, perkembangan di otomotif dan sebagainya, itu semuanya sudah digital, internet dan sebagainya. Nah, sangat penting sekali untuk semuanya, tidak khususnya untuk SMK, bahwa digitalisasi itu sudah melekat di siswa-siswa atau di sekolah itu. Semuanya harus serba digital, sudah minimal paperless dan sebagainya.
Ya. Dari segi pembelajaran, kemudian Dari segi pembelajaran, scoringnya anak-anak juga, betul, segala macamnya. Pemenuhan betul, kompetensi juga sudah mulai harus paperless arahnya ya. betul, betul semuanya. Jadi sebetulnya penting juga ya, tidak hanya dari segi pembelajaran, kemudian dari lingkup sekolahnya aja yang sekarang semuanya digitalisasi, tapi itu jadi salah satu poin pentingnya bagi anak didik kita atau bagi peserta didik kita, terutama anak-anak SMK, supaya ketika mereka lulus itu minimal mereka ada basic lah. Jadi nggak betul-betul nggak ngerti sama sekali tentang segala sesuatu yang sifatnya digital, atau segala sesuatu yang sekarang dikit-dikit semuanya sudah melalui komputer, laptop, dan udah nggak pakai kertas lagi gitu. Jadi hal yang wajib nggak sih sebetulnya bagi anak-anak sekarang untuk memenuhi kriteria industri, paling nggak minimal ngerti komputer, paling nggak minimal ngerti hal-hal yang bersifat digital itu dari mobile phone atau yang lain? Wajib, sangat wajib sekali, sangat. Apapun jurusannya yang untuk SMK ini semuanya sudah wajib mengetahui dan harus. Nggak ada hubungan sama konsentrasinya dia, jadi ya nggak ada hubungan sama jurusan kan. Tidak ada. Mau nggak mau kita jurusan harus ya, kalau memang kita mau mengejar sesuatu yang tinggi gitu. Betul. Misalkan kita mau bergabung dengan industri ya memang itu yang dibutuhkan dan itu yang dicari gitu ya. Betul. Dan minimal paling enggak, saya sempat ngobrol sama teman saya juga, sama Mbak Okta waktu itu, ini minimal ngerti Excel gitu, minimal ngerti Office ya. Dalam hari ini minimal ngerti Microsoft Office. Kenapa? Karena sekarang kantor minimal pasti pakai itu gitu. Perusahaan minimal pasti pakai Office gitu. Betul. Untuk apapun itu, baik untuk presentasi, pembuatan laporan, scheduling dan yang lain, minimal kita ngerti itu. Jadi itu adalah hal yang penting sebetulnya, dan kalau bisa kita nambah lah ya, nggak hanya sekedar ngerti itu doang, tapi yang lain juga kita masukin, karena sekarang mau belajar segala sesuatu yang sifatnya digital sebetulnya mudah banget ada di tangan gitu, semua dalam genggaman. Tapi kalau ngomongin masalah semua dalam genggaman itu tadi, saya kembalikan lagi ke Pak Aang. Ketika kita memandang itu penting, ketika kita memandang itu dibutuhkan sama industri, saya juga melihat adanya gap sih Pak sebetulnya. Saya nggak usah ngomongin ini ya, tapi ketika semuanya terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang mungkin mendapatkan dan yang dekat dengan fasilitas dan banyak privilege gitu, dan lingkungan itu lingkungan yang berkembang, anaknya ngerti gitu ya. Jadi dia ada kemauan, dia ada fasilitas untuk belajar secara digital itu tadi. Tapi gimana kemudian dengan mereka yang terbatas dengan fasilitas tadi? Terbatas dengan perangkat misalkan, kemudian terbatas dengan ini, karena kita nggak usah ngomongin di luar Jawa Pak Ang. Ketika kita setiap tahun melaksanakan uji kompetensi keahlian gitu ya, kita masih sering ngelihat loh ada anak SMK yang ketika kita melaksanakan ujiannya itu ujian komputerisasi, dia nancapkan USB aja nggak tahu gitu. Atau dia jurusannya dari teknik gitu misalkan, dia RPL, dia jangankan untuk instalasi, untuk operasional komputer aja dia juga nggak ngerti gitu. Nah, ada nggak sih dari pemerintah mungkin fasilitas atau pandangan-pandangan yang memang menjurus ke sana gitu? Atau dari teman-teman, dari Pak Ang dan tim, ada nggak sih arahan-arahan yang mau ditujukan ke arah sana bagi mereka yang membutuhkan itu, tapi mungkin sampai saat ini masih belum kesentuh gitu? Karena itu luar biasa banyak sih. Nggak usah ngomongin di luar Jawa, di Jawa sendiri juga masih banyak sekolah mungkin yang nggak terfasilitasi, anak-anak yang belum punya pandangan sampai sejauh itu terhadap melek digital ini tadi. Betul. Gimana? Sebetulnya pemerintah mempunyai program setiap tahun itu membantu sekolah-sekolah swasta dan negeri semuanya. Yang pernah saya baca itu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu ada 5.000 sekolah yang mau dibantu, tapi saya belum datanya, saya nggak tahu, bahwa intinya pemerintah sangat mendukung semua sekolah itu dibantu, mulai dari gedung, sarpras dan SDM-nya semuanya. Nah, memang karena terlalu banyak. Iya betul. Terlalu luas tadi ya, dan sebagainya yang dijangkau. Yang sudah, yang ada belum. Yang belum mohon ditunggu mungkin pengajuan dan sebagainya. Tetapi program tersebut itu setiap tahun jalan. Ya, yang sekarang ini programnya adalah yang terbaru adalah pusat keunggulan itu, SMK pusat keunggulan.
Jadi yang jelas kemarin dari revitalisasi, kemudian restrukturisasi gitu ya. Itu memang ditujukan untuk pengembangan nggak hanya transformasi digital, nggak hanya transformasi SDM-nya aja, tapi semuanya ya memang. Semuanya. Gitu. Jadi pada dasarnya sebetulnya dari kementerian sendiri, dari pemerintah sendiri bergeraknya juga sudah luar biasa ya. Terutama terkait dengan pengembangan pendidikan vokasi ini sendiri. Tadi kita kembalikan lagi kenapa saya mau ngobrol sama Pak Aang hari ini adalah gimana caranya kita menanamkan mindset itu sebetulnya ya. Podcast people, jangan kita kemudian hanya terpaku pada pemikiran kita yang mungkin udah pemikiran lama sih ini sebenarnya ya. Udahlah kamu sekolah masuk sekolah SMK, kamu belajar di situ, kamu banyak praktek, belajar yang baik, sekolah yang baik biar kamu lulus nanti bisa langsung kerja gitu. Kalau pemikiran kita hanya sampai sependek itu dan tidak melihat dari berbagai sisi, saya yakin juga gimana mau link and match gitu, atau gimana kita mau ngantarkan anak kita untuk punya kompetensi yang cocok dengan industri gitu. Padahal faktornya nggak hanya kita sekolah dan pinter ya. Itu ada hal lain yang memang harus dicapai dan dipenuhi oleh teman-teman. Dan itu nggak bisa dicapai dirinya sendiri atau dari sekolah aja, tapi harus ada keterkaitan dari pihak ketiga juga ya, dari industri. Dan saya sampaikan yang tentang literasi digital itu siswa itu sudah belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, apa saja, sudah ada di genggaman ya, di HP, di laptop. Itu pengen informasi apa saja bisa ya. Jadi sudah tidak ada ruang dan waktu. Nggak ada batasan ya. Tidak ada batasan untuk itu. Asal kita mau, asal kita pengen berkembang, semuanya ada di situ. Jadi intinya tadi kembali lagi adalah gimana caranya kita membawa anak-anak ini supaya mereka nggak hanya aku sekolah jurusan akuntansi ya wis aku belajar akuntansi aja gitu. Aku sekolah jurusan teknik komputer, aku belajar komputer aja gitu. Karena sekarang penilaian industri juga nggak hanya itu. Kamu ngerti akuntansi gitu, kamu anak akuntansi, kamu ngerti apa? Bisa komputer akuntansi nggak kan gitu? Bisa ini nggak? Jadi pada akhirnya nanti, bener nggak sih kalau saya ngomong? Pada akhirnya nanti ya lulusan SMK itu memang yang diharapkan sama industri itu ada sinergi ya. Jadi nggak memandang kita konsentrasi apa. Ketika kita dibutuhkan konsentrasi itu, kita juga harus minimal bisa menyatu dengan teman-teman yang konsentrasi yang lain gitu. Kembali lagi tadi bahwa industri itu nggak hanya mau tahu, nggak mau tahu, cuma akuntansi toh. Terus kamu kalau selain akuntansi apa nggak mau kerja kan gitu. Ya kalau akuntansi di mana? Di kantor atau di bengkel di mana? Ya harus tahu persyaratan. Betul. Harus tahu bagaimana administrasi. Harus punya produk knowledge juga gitu ya. Dan sebagainya. Nah, seperti itu. Artinya akuntansi tidak hanya menghitung laba rugi, debit kredit dan sebagainya, tetapi kita tambahin plusnya yaitu administrasi perkantoran, bisnis manajemen dan sebagainya, komunikasi yang seperti itulah. Pun teman-teman otomotif juga sama, jadi kita nggak hanya ngerti gimana caranya menyelesaikan servis itu tadi, penugasannya gimana, kita harus ngerti produk juga. Kita harus ngerti minimal SOP itu seperti apa gitu ya. Oke. Jadi luas banget sebetulnya kalau kita ngomongin masalah tadi mismatch, kemudian link match sama melek digital ini tadi, dan kita baru ngelihat dari segi transformasi digitalnya aja hari ini gitu. Nanti mungkin akan saya sambung lagi, kita akan ngobrolin hal yang lain lagi nanti, dan saya mungkin akan ngundang Pak Aang sama teman-teman nanti. Jadi ngobrolnya biar bisa agak rame-rame sedikit. Tapi hari ini mungkin yang bisa saya garis bawahi adalah pengembangan SMK itu baik dilihat dari literasi digital maupun dari segi pendidikan yang sudah berjalan seperti ini adalah tidak bisa dilihat dari satu sisi atau satu sudut pandang saja. Benar ya. Jadi ketika kita mau mengembangkan pendidikan vokasi ini, kemudian mau membawa arahnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan sama kementerian, dicita-citakan sama teman-teman di Dirjen ya vokasi, itu harus melihat kerjasama dari banyak pihak.
Betul. Di sekolah sendiri ketika anak-anak itu menempuh pendidikannya, itu ada banyak pihak yang terkait di situ. Jadi nggak hanya anak kita atau peserta didiknya dengan pihak guru dan pihak sekolah. Karena ini bukan hubungan dua arah sebetulnya, tapi orang tua juga termasuk di dalamnya. Gitu. Jangan sampai orang tua hanya menuntut anaknya ketika kamu sekolah di SMK gitu, atau kamu pilih sekolah di SMK berarti kamu harus ahli di bidang itu. Nanti ketika kamu lulus ya kamu kerja gitu. Nggak bisa orang tua hanya mengarahkan ke sana, tapi minimal orang tua juga harus ada knowledge ya, ada wawasan. Kalau anak saya masuk di jurusan otomotif nanti kalau mau pendidikan kemana ya arahnya, atau kalau dia harus mengembangkan skill-skill apa yang dia punya. Yang jelas orang tua punya peran penting di situ. Ya. Dan pasti nanti jadi tempat pertama peserta didik atau anak-anak untuk bertanya gitu ya, dan mencari wawasan ketika saya lulus saya harus apa. Betul. Dan yang keempat adalah industri di sini. Industri juga nggak jalan sendiri, tapi tadi difasilitasi sama seperti Pak Ang dan tim gitu ya. Dan dari pemerintah juga sudah ada fasilitas dan arahan. Jadi kalau kita mau mengembangkan vokasi, intinya adalah kita nggak bisa bergerak sendiri-sendiri, dan kita harus merubah mindset bahwasanya outcome-nya nanti ya nggak hanya output tapi outcome-nya nanti di dunia pendidikan vokasi ini baik SMK maupun perguruan tinggi itu adalah hasil yang dicapai karena adanya sinergi dari sekolah, dari peserta didiknya, dan di rumah dari lingkungan serta dari industri. Kayak gitu. Jadi nggak bisa nih kita hanya menuntut satu tempat aja atau nggak bisa menuntut satu inti aja. Kalau dari saya mungkin itu, kalau dari Pak Ang mungkin ada satu hal sebagai penutup. SMK Cakap Digital bisa belajar di mana saja, kapan saja, apa saja. Jadi kita bisa mengembangkan diri seluas-luasnya, dunia ada di genggaman. Oke. Baik teman-teman, jadi dengan adanya dunia di dalam genggaman kita dan tidak ada keterbatasan informasi, rasanya akan sangat sayang kalau kita nggak berusaha untuk mengembangkan diri kita sendiri. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih sama Pak Ang karena kita udah ngobrol hari ini. Nanti kita lanjutin kemudian hari karena ada beberapa topik yang mungkin akan saya bahas lebih detail juga sama Pak Ang dan tim nanti ya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe ya. Jangan lupa like sama tinggalkan komentar di bawah. Apalagi kalau teman-teman mau punya pesan atau punya topik yang ingin kita bahas dan kita obrolin, jadi tinggalin aja komen di bawah. Jadi nyalain tombol lonceng kapanpun kita update video, kita upload video ya, kita selesai ngobrol sama beberapa tim ahli, teman-teman akan tahu dan bisa langsung respon sama kita gitu ya. Jangan lupa follow Instagram kita juga di @ciptasaranacendekia untuk tahu informasi akuntansi, perpajakan dan dunia vokasi paling baru. Mungkin itu ngobrol kita hari ini dengan Pak Ang. Saya Alfianto Cahyono sebagai host akan undur diri. Terima kasih banyak karena sudah menonton channel kita hari ini. Tetap di podcast Vokasi dalam Podcast.